namanya LMRRI. Ini saya matang di organisasi. Tahapan ini berjalan, Kemudian menjadi apa yang dilakukan sebagai penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast obrolan demokrasi POT KPU Kota Parepare. Senang sekali pada kesempatan ini saya Willy kembali menjumpai teman pemilih di POT KPU Kota Parepare episode ke-9. Dan pada kesempatan ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ketua Bawaslu Kota Parepare Bapak Zainal Asnon. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya sudah menyempatkan hadir untuk berbagi informasi dan berbagi pengalaman kepada teman pemilih melalui podcast KPU Kota Parepare Pak. Baik Bapak, untuk mengawali bincang-bincang kita Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang latar belakang dan perjalanan karir Bapak sebelum menjadi Ketua Bawaslu Kota Parepare Pak. Ya, makasih ya. Jadi sebelum menjadi Ketua Bawaslu, saya berangkat setelah lepas pendidikan S1. Awalnya saya wira swasta bergerak di bidang usaha mebel kayu. Tapi dengan perjalanan itu di Kota Parepare, saya juga menjalankan atau mengampu satu organisasi yang namanya LMRRI, Lembaga Misi Reklasering Republik Indonesia. Baik Pak. Nah, dengan perjalanan ini saya matang di organisasi ini, menjalankan kurang lebih 4 tahun ya menjadi ketua LMRRI di Kota Parepare. Jadi pengalaman organisasi saya juga tidak terlepas waktu masih di pendidikan, mengambil pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin. Saya juga sering terlibat di kegiatan-kegiatan senat pada saat itu namanya. Nah, di Universitas Hasanuddin S1 saya itu jurusannya ilmu politik. Oh, ilmu politik. Ya, saya tamat tahun 98. 98. Iya. Kemudian Pak, setelah Bapak sebelumnya tadi di organisasi ya Pak? Iya. Ya. Jadi berangkat dengan itu setelah berjalan ya di Kota Parepare melakukan sosial kontrol terhadap beberapa kegiatan-kegiatan baik pemerintahan, baik masyarakat. Karena lembaga yang saya pegang pada saat itu, LMRRI itu fungsinya ada motonya bahwa untuk negara dan masyarakat. Jadi organisasi ini memperjuangkan sesuatu atau membela sesuatu atau membantu masyarakat pada hal-hal yang sebenarnya harus kembali ke relnya. Misalnya urusan-urusan ada warga yang salah satunya misalnya persoalan tanah, soalan ya semuanya lah. Pokoknya LMRRI ini untuk negara dan masyarakat itu. Iya. Iya Pak. Jadi Pak sebelumnya sebelum menjadi Ketua Bawaslu Kota Parepare ya Pak, perjalanannya dimulai sejak kuliah Pak ya? Iya. Di jurusan ilmu politik tadi, kemudian aktif di organisasi. Nah, selanjutnya Pak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi seorang penyelenggara Pak, dan bagaimana prosesnya hingga bisa menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Parepare Pak? Oh iya, kalau ini panjang sejarahnya. Saya ceritakan dari awal. Jadi berangkat dengan organisasi ini, saya mengingat di tahun 2007 ya, kurang lebih 2007-2008. Iya. Di situ ada perekrutan
eh, berjalan, tahapan ini berjalan, tahapan pemilu ini berjalan. Nah, saat itu kan pendaftaran masih di wilayah KPU. Iya, Pak. Di wilayah KPU orang melakukan pendaftaran. Nah, saat itu saya ingat, saya berpikir mau mendaftarkan lembaga ini, LMRRI ini, untuk menjadi pemantau pemilu saat itu. Nah, saya berkunjung ke KPU pada saat itu. Setelah berkunjung ke KPU dengan niat mau mendaftarkan lembaga saya ini, LMRRI, untuk menjadi pemantau pemilu, saya bertemu dengan salah satu anggota KPU pada saat itu. Saya masih ingat namanya, Ibu Andi Nurhan Jayani. Iya, Pak. Dia salah satu anggota KPU pada saat itu. Saya katakan bahwa izin Bu, mekanisme untuk saya daftarkan lembaga saya menjadi pemantau pemilu LMRRI, bagaimana mekanismenya? Ada formulir atau apa? Nah, pada saat itu juga saya ditawarkan oleh Bu Andi Anja ini bahwa sekarang yang terbuka itu ada juga pendaftaran kalau mau sebagai pengawas pemilu. Nah, disitulah saya mulai tertarik. Oh, pengawas pemilu ya, ini memang sejalan dengan apa misi-misi lembaga kami nih, menjadi pengawas pemilu. Di samping pada saat itu juga tetap kita daftarkan lembaga kami untuk menjadi pemantau pemilu, walaupun itu tidak terlalu resmi pada saat itu, tapi tetap kami melakukan pemantauan itu. Nah, dengan jalur terbukanya pengawas pemilu ini, saya mendaftarlah pada saat itu dengan beberapa teman-teman. Ya, Pak. Yang satu organisasi di LMRRI. Nah, alhasil pada saat itu saya mendaftar di tingkat kota, tetapi masih gagal di tingkat kota. Nah, saya masuknya di tingkat kecamatan di 2007-2008. Nah, di 2008 ini saya dipercaya dan lulus menjadi ketua Panwaslu Kecamatan Ujung. Ya. Saat itu pemilu tahapan pada saat itu selesai di 2009, maka berakhirlah pula jabatan sebagai Panwaslu. Karena pada saat itu kan masih ad hoc. Iya, Pak, betul. Kebutuhan pengawas pemilu dibutuhkan ketika ada tahapan ya, Pak, ya dibentuk lagi. Nah, saya lanjutkan dari perjalanannya ketika memasuki tahapan pemilu pilkada lagi di tahun 2012. Nah, saya mulai mendaftar lagi karena sudah menyatu dengan diri ini, pengawas pemilu yang pengalaman kurang lebih 2 tahun di kecamatan. Saya coba lagi untuk mendaftar di tingkat kota pada saat itu di tahun 2012. Nah, alhamdulillah pada saat itu melalui seleksi yang banyak ya, ada tes administrasi, tes tertulis, dari tim sel ada wawancaranya, yang ada beberapa profesor yang mewawancara kita. Selanjutnya ditentukan lagi oleh Bawaslu, masih Panwaslu provinsi juga pada saat itu. Nah, alhamdulillah saya dipercaya lulus. Dan untuk penentuan ketua Panwaslu pada saat itu sama dengan sekarang, kita laksanakan dengan pleno. Anggotanya kan ada 3 yang lulus. Iya, Pak. 3 komisioner, menentukan ketua itu pleno di antara bertiga kami. Nah, setelah pleno, alhamdulillah teman-teman mempercayai saya sebagai ketua pada saat itu di mulai tahun 2012 itu ya, Pak. Nah, tahun 2012 ini berjalan lagi, masih ad hoc juga. Ya, saat itu masih ad hoc, masih ad hoc, berjalan kurang lebih hampir 3 tahun. Di tahun 2014 maka berakhir lagi masa jabatan. Nah, kita ada jeda lagi istirahat kurang lebih 2-3 tahun. Nah, di tahun 2017 mulai lagi nih tahapan pemilu, masuk tahapan pemilu. Nah, ada terbuka lagi pendaftarannya. Jadi selalu dibuka untuk umum, terbuka pendaftaran untuk umum di tahun 2017. Ya, saya coba lagi karena sudah apa ya, jiwa yang melekat mulai dari sekolah, ya, Pak, kuliahan, di organisasi sampai menjadi pengawas pemilu, memang itu yang jiwa yang menyatu dengan kita pada saat itu. Nah, setelah mendaftar di 2017, alhamdulillah terpilih lagi. Di 2017. 2017 kita pleno lagi dengan teman bertiga,
saya sampaikan teman saya pada saat itu ada Bapak Haji Dahradi, yang satu lagi perempuan Ibu Nur Isla yang sekarang juga sudah pindah di KPU, jadi komisioner KPU Kota Parepare. Nah, kita pleno lagi bertiga. Alhamdulillah dipercaya lagi saya sebagai ketua di tahun 2017 itu. Nah, seiring berjalan di tahapan, undang-undang tentang pemilu dengan penyelenggaraan pemilu itu terbit. Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Nah, di undang-undang inilah yang mengamanahkan bahwa termasuk Bawaslu Kabupaten Kota itu bersifat permanen. Maka dengan sendirinya masa kerja kami 2017 langsung diadakan seleksi untuk masuk di tahapan Bawaslu Kabupaten Kota yang bersifat permanen. Kita diseleksi lagi, jadi baru kurang lebih setahun bertugas kembali diseleksi lagi. Pak ya. Diseleksi lagi, cuman mekanismenya kemarin Bawaslu RI yang menentukan. Tetap ada mekanisme perekrutan untuk umum, ada perekrutan jalur yang existing istilahnya pada saat itu. kita terbuka, kita lakukan seleksi karena memang perintah undang-undang. Iya Pak. Nah, setelah berjalan kita mengikuti seleksi jalan-jalan. Alhamdulillah saya masih dipercaya dengan ridho Allah juga, tidak terlepas dari itu ridho Allah bahwa masih dipercaya menjadi komisioner dan terpilih kembali jadi ketua Bawaslu. Nah, ini di 2018 ini sudah menjadi permanen. Bawaslu sudah menjadi permanen sama dengan teman-teman KPU yang masa jabatannya 5 tahun. Nah, seiring berjalan 2018 masuk sampai 2023 kemarin. 2023. Nah, itu kita diseleksi lagi. Mulai lagi perekrutan. Mulai lagi seleksi di 2023 dan ini memang lebih seru kan, semakin ke depan semakin banyak peminat-peminat untuk menjadi penyelenggara, apalagi di pengawasan pemilu. Nah, itu terbuka untuk umum kemarin seleksi menjadi pengawas pemilu. Lebih kompetitif lagi ya Pak. Kompetitif karena semakin banyak pendaftar. Terutama di teman-teman mantan penyelenggara juga banyak yang mendaftar untuk menjadi pengawas pemilu pada saat itu. Nah, di 2023 ini ya alhasil alhamdulillah setelah melalui seleksi yang sama tadi, seleksi administrasi CAT ya, CAT saat itu seleksi wawancara, dan ini ditentukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Penentuan siapa yang lulus, siapa yang mampu menjadi komisioner itu Bawaslu RI yang menentukan, asal dengan dasar ada pertimbangan dari Bawaslu Provinsi karena wawancara kami di Bawaslu Provinsi. Nah, alhamdulillah di 2023 terpilih lagi menjadi komisioner, dan di antara pleno kami dengan bertiga yang teman komisioner sekarang ada Pak Fadli, ada Ibu Susilawati. Yang tadinya yang lulus bertiga ini di 2023 itu ada Pak Edi Junedi. Semuanya bertiga sebenarnya laki-laki. Iya Pak. Tetapi berjalan beberapa bulan, mungkin ada masalah yang mengenai Pak Edi ini, urusannya mungkin tidak bisa dia tinggalkan, dia mengundurkan diri, Pak Edi Junedi. Nah, akhirnya tergantilah dengan yang teman sekarang, sahabat sekarang, Ibu Susilawati. Nah, di pleno kemarin bertiga dengan Pak Fadli Aziz, Pak Edi Junedi, alhamdulillah masih dipercayakan saya sebagai ketua untuk menakodai Bawaslu Kota Parepare yang ini periode saya yang terakhir ini, karena memang undang-undang membatasi hanya 2 kali masa jabatan yang sama. Iya Pak. Iya, jadi begitu sejarah panjangnya mulai dari 2007 sampai sekarang di pengawas pemilu. Baik Pak, luar biasa ya Pak pengalamannya sebagai penyelenggara, khususnya mengenai pengawasan ya Pak, mulai dari tadi Panwaslu ya Pak. Iya, masih Panwaslu. Panwaslu, kemudian menjadi Bawaslu dari tahun 2027. 2007. Jadi 2007.
Jadi sudah hampir 20 tahun Pak ya menjadi Ya, penyelenggara. cuman saat 2007 kan masih ad hoc, jadi Iya, putus di meskipun situ. berjeda, Ya, tapi dikalkulasikan mulai perjalanan karirnya ya, diawali di tahun 2007 itu, ya. Pak. Nah, baik, Pak. Kemudian, Pak, sejak menjabat, Pak, pengalaman atau tantangan apa yang paling berkesan bagi Bapak dalam menjalankan tugas di Bawaslu Kota Parepare, Pak? Ya, kalau pengalamannya banyak, tantangannya juga sebenarnya begini. Di Bawaslu itu memang ada tugas khusus pengawasan. Yang menjadi tantangan itu yang pertama ya kita berinteraksi langsung dengan masyarakat pada saat pengawasan. Apalagi ketika jalan tahapan ada perintah undang-undang tentang larangan-larangan pada saat kampanye misalnya. Nah, paling menantang itu ketika berjalannya suatu kampanye dan ada dugaan pelanggaran yang kita mesti rekomendasi untuk menghentikan misalnya kampanye, termasuk larangan politik uang, dan kita harus melakukan proses dari politik uang itu, sedangkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang juga itu terbatas. Jadi boleh dikata dalam pelaksanaan regulasi yang diberikan oleh Bawaslu itu secara administrasi sudah kuat, sudah bagus. Karena apa? Beberapa kewenangan kita itu sebagai pengawas pemilu sejak Undang-Undang 717 ini terbit, kewenangannya besar. Bisa melakukan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, penyelesaian masalah administrasi yang fungsinya kita sebagai pengawas pemilu bisa juga jadi dalam penyelidikan sebagai teman-teman polisi, mirip-mirip caranya, dan kita juga bisa jadi hakim. Itu kewenangan yang diberikan. Jadi pada sidang sengketa dan proses pelanggaran administrasi itu Bawaslu mengeluarkan putusan, jadi fungsinya seperti hakim. Nah, itulah salah satu tantangan, karena membuat satu putusan itu, membuat satu rekomendasi itu tidak gampang, karena ini menyangkut nasib calon-calon atau nasib seseorang yang tersangkut persoalan hukum pemilu. Itu salah satu tantangan kita di Bawaslu. Jadi kita tidak boleh salah, karena memperjuangkan atau memproses nasib-nasib calon, apakah peserta atau pemilih, ini yang kita harus menentukan putusan dan tidak boleh salah. Itu salah satu tantangan di Tantangannya Bawaslu. Pak ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Kemudian Pak, sebagai informasi ke teman pemilih, Pak, bisa dijelaskan Pak seperti apa sih tugas dan fungsi dari Bawaslu Kabupaten Kota sendiri, Pak? Ya. Jadi besar sekali, saya ulang kembali, tugas kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota. Secara garis besar, Bawaslu diberikan tugas dan tanggung jawab kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Tetapi berangkat dengan pengertian kita framing ini bahwa mengawasi seluruh tahapan pemilu ini bukan hal yang sepele. Kata-katanya cuma mengawasi seluruh tahapan pemilu, tetapi tugas dalam pengawasan itu sangat banyak, sangat luas, sangat besar. Nah, ada tagline Bawaslu mengatakan bahwa awasi, cegah, tindak. Awasi. Jadi ini diperkecil, di framing 3 istilah ini, awasi, cegah, tindak. Tetapi tugas Bawaslu dalam 3 kata ini yang sangat besar. Jadi pengawasan seluruh tahapan pemilu, termasuk seluruh pelaksanaan yang secara administrasi dilaksanakan, itu tugas kewajiban oleh Bawaslu. Kita sering kerjasama dengan teman-teman KPU, karena pelaksanaan teknis itu teman-teman KPU. Itu juga salah satu tugas. Kita barengan mengawasi misalnya pengadaan surat suara, kotak suara, terus pelaksanaan kampanye, pendaftaran calon, semua itu tugas-tugas pengawas pemilu. Nah, seiring berjalan tugas pengawas pemilu, tentu ada beberapa hal yang akan terjadi di antara berjalannya tahapan itu. Salah satu misalnya, ada dugaan pelanggaran pada saat kampanye, terus ada dugaan pelaku politik uang. Nah, kita masuk di bahasa yang kedua, cegah.
Jadi perintah undang-undang, perintah yang disampaikan juga oleh pimpinan kami Bawaslu Republik Indonesia, ketika melihat dugaan pelanggaran kita harus cegah. Nah, cara pencegahannya apa? Baik preventif, kita keluarkan surat-surat dulu himbauan untuk mencegah dugaan pelanggaran, dan bisa dengan kata-kata lisan langsung melakukan pencegahan. Jadi itu yang kita lakukan di tahapan pemilu dan pilkada kemarin. Nah, ketika pencegahan ini gagal, ya bukan juga gagal, maksud saya tidak menjadi perhatian pemilih atau yang sebagai peserta kampanye. Nah, disitulah kita lakukan penindakan. Penindakan ini juga terbagi lagi, ada unsur pelanggaran administrasi, ada unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, dan ada unsur pelanggaran etik. Ada juga kewenangan yang diberikan undang-undang untuk memproses pelanggaran perundang-undangan lainnya. Nah, salah satu contoh perundang-undangan lainnya ini, salah satu contoh tugas yang diberikan adalah melakukan pengawasan tentang netralitas aparatur sipil negara pada saat tahapan pemilu dan pilkada. Salah satu tugas Bawaslu itu. Nah, kita berkembang lagi. Kalau di tahapan pemilu, ya, pelanggaran administrasi itu misalnya ada laporan atau temuan yang didapatkan oleh Bawaslu, itu dilakukan prosesnya dengan cara sidang proses penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi. Jadi kita sidang kalau di tahapan pemilu. Beda lagi di tahapan pilkada. Nah, inilah yang salah satu tantangan juga menjadi komisioner Bawaslu itu, kita harus paham semua mekanisme proses-proses penanganan pelanggaran. Kalau di tahapan pilkada, pelanggaran administrasi itu jalur keluarnya rekomendasi, bukan dengan proses sidang. Jadi pelanggaran administrasi kita lakukan klarifikasi, mengundang pihak-pihak yang dianggap perlu untuk kita mintai keterangan, sehingga hasilnya nanti dengan pleno mengeluarkan rekomendasi. Nah, inilah yang saya sedikit ceritakan berkembang. Terakhir dengan putusan MK nomor kalau tidak salah 104, rekomendasi itu dikuatkan dengan putusan MK, dikuatkan lagi kelembagaan Bawaslu bahwa rekomendasi ini bersifat putusan. Nah, yang lalu-lalu kan ketika keluar rekomendasi ke teman-teman KPU, itu teman-teman KPU masih punya waktu untuk tetap melakukan kajian selama 7 hari. Dia masih bisa melaksanakan rekomendasi itu atau tidak. Tetapi ini kan menimbulkan banyak persoalan ke teman-teman KPU. Ada beberapa di tahun 2018 juga termasuk karena tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu. Iya, Pak. Rekomendasi dari Panwaslu, maka yang kena teman-teman KPU. Ya, mungkin Adinda pernah dengar ceritanya itu. Tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Bawaslu saat itu. Malah sampai ada pemberhentian yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, saya kira menurut pendapat saya putusan MK ini sangat bagus supaya tidak ada lagi pertimbangan antara Bawaslu dengan KPU sebagai penyelenggara dengan mempersoalkan satu rekomendasi itu. Karena kenapa? Ketika putusan MK ini sudah keluar, ya tidak ada lagi tafsir. Mau tidak mau pasti teman-teman KPU ya akan melaksanakan rekomendasi itu. Jadi kan posisi Bawaslu KPU bisa tidak lagi seperti yang lalu-lalu, masih ada pertimbangan, masih ada kajian yang bisa kembali persoalannya ke teman-teman itu sendiri. Nah, setelah itu ya saya lanjutkan dulu. Pelanggaran administrasi, ada juga pelanggaran yang di kewenangan pelaksanaannya di Bawaslu itu adalah tindak pidana pemilu. Nah, di sini tindak pidana pemilu ini terbagi lagi, ada 3 unsur lembaga di dalamnya. Maka terbentuklah yang namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakumdu. Yang di dalamnya ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada Bawaslu kita sendiri.
Nah, bagaimana lagi prosesnya? Nah, inilah terkadang saya menerangkan begini. Terkadang ada satu kita tangani temuan atau laporan. Apakah itu politik uang, dugaan politik uang, ataukah ada pasal-pasal larangan dalam kampanye, misalnya menghasut, mengadu domba, itu juga ada ancaman pidananya. Nah, ketika ada laporan atau temuan pada proses sentra gakumdu ini, itu yang menentukan di situ ada 3 unsur lembaga. Jadi di sini kita harus sepakat, dan waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk proses penanganannya, kalau di pemilu itu waktunya hanya 7 tambah 7 hari penanganan satu laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu. Lebih dipersempit lagi di Undang-Undang 10 tahun 2016, waktu penanganan pelanggaran di tindak pidana pilkada, pemilihan kepala daerah itu hanya 3 tambah 2 hari. Coba kita bayangkan dengan proses beberapa yang kita harus mintai keterangan, beberapa yang kita harus kumpulkan bukti-bukti, dalam waktu 3 tambah 2 hari ini yang disampaikan undang-undang, itu Bawaslu kerja super power di situ. Coba kita bayangkan ya dengan personil. Personilnya saya singgung dulu. Di kami itu di tingkat kota hanya 3 orang. Di tingkat kecamatan juga hanya 3 orang. Di tingkat kelurahan hanya 1 orang. Di tingkat TPS yang masa kerjanya kurang lebih sebulan, mendekati hari H, cuma 1 orang, 1 TPS. Nah, dengan personil seperti ini dibatasi Undang-Undang 3 tambah 2 hari untuk menyelesaikan penyelidikan, ya, penyelidikan di satu laporan atau temuan, itu Bawaslu menjadi super power di situ. Coba kita bayangkan. Nah, setelah itu lagi, kalaupun Bawaslu mengatakan ya dari hasil penyelidikannya, kita ada rapat pembahasan namanya, mulai pembahasan 1, pembahasan 2 dengan teman-teman kejaksaan, kepolisian. Kalaupun hasil penyelidikan kita rampungkan dari pihak Bawaslu dan dibahas di pembahasan 1, namun dalam pembahasannya teman-teman kejaksaan, kepolisian juga menganggap bahwa ini belum cukup dan ini belum bisa dinaikkan ke penuntutan, karena pada saat penyelidikan klarifikasi kami sudah didampingi dengan teman-teman kepolisian, kejaksaan. Jadi mereka juga paham alur penyelidikan yang kami jalankan di Bawaslu. Setelah pembahasan, kalau salah satu unsur tidak sepakat dengan ada alasan tertentu, mungkin masih kurang bukti atau kurang keterangan saksi dan lain sebagainya, itu tidak akan dilanjutkan ke penyidikan. Nah, jadi terkadang ya, ini saya cerita pengalaman masih 2012, 2013, 2017. Terkadang memang laporan banyak, terutama Pilkada 2013 itu, di situ dugaan politik uang mengenai sarung, ya, barang-barang sembako, di situ kencang sekali tuh di tahun 2013. Tetapi ada proses yang kita harus jalankan. Namanya dugaan tindak pidana pemilu harus lengkap, syarat formil material harus lengkap, dalam penyelidikan juga harus lengkap kita lakukan. Nah, terkadang ada laporan dari masyarakat, biasanya membawa barang bukti, tapi tidak tahu pelakunya siapa. Biasanya juga ada orang yang dilaporkan, ada isi inisial nama. Kita lakukan investigasi, kita lakukan penyelidikan. Ternyata barang buktinya juga tidak ada. Nah, yang saya maksud harus syarat formil material ini harus lengkap. Nah, itulah salah satu menjadi tantangan juga. Jadi terkadang persepsi masyarakat, pendapat masyarakat, apa kerjanya ini Bawaslu? Sudah disampaikan bukti, tapi tidak ditindaklanjuti. Yang satu menyatakan sudah disampaikan nama pelaku dugaan politik uang, tidak ditindaklanjuti. Padahal kita tindak lanjuti, cuman tidak bisa lanjut ke penuntutan karena beberapa hal yang belum memenuhi syarat, terutama syarat formil material. Nah, itulah menjadi kendala juga ya. Baik Pak, jadi tugas Bawaslu. Iya Pak, jadi sudah cukup jelas ya Pak yang Bapak jelaskan bahwa Bawaslu ini tugasnya cukup kompleks di tahapan. Iya.
meskipun mungkin secara sederhana redaksinya hanya mengawasi, tapi ternyata di dalamnya itu Ada tugas dan iya, tanggung jawab yang besar betul dalam Pak. melakukan Jadi ya pengawasan. baik, ini juga jadi informasi ke teman pemilih bahwa, ketika ada laporan yang masuk ke Bawaslu itu harus melewati prosedur dan, ada syarat-syarat, Ada mekanisme ya yang mekanisme yang diatur. harus, lengkap ya, Pak. Ya, Baik, Pak. Nah, kemudian Pak, kita ketahui bersama bahwa saat ini penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan sudah selesai, Pak. Dan saat ini kita memasuki masa non tahapan. Namun, ya tentu kerja-kerja kepemiluan mesti harus tetap berjalan, Pak. Boleh sedikit Bapak jelaskan program-program strategis apa yang Bawaslu laksanakan pada saat masa non tahapan seperti saat ini, Pak? iya. Kalau menurut saya di non tahapan ini tantangannya beda ya. Tapi menurut saya di non tahapan ini juga sangat berat. Kenapa? Kalau kita mau melaksanakan pemilu prosedural selesai di tahapan, kita konsentrasi saja di tahapan itu. Iya. Tetapi kan membangun bangsa dengan demokrasi yang berintegritas ini tidak semudah itu menurut saya. Kita harus melaksanakan pemilu itu secara substansial, membangun dari awal jauh sebelum memasuki tahapan pelaksanaan pemilu. Kita harus mengubah karakter masyarakat kita. Saya bisa mengatakan ini kenapa? Dengan pengalaman saya. Mulai terlibat di pemilu 2007 yang saya katakan tadi, sampai pemilu pilkada serentak kemarin 2024, isu-isu tentang dugaan pelanggaran apalagi politik uang itu sangat besar. Isu-isu ya, tetapi kalau masalah pembuktian ini tantangan memang kemarin. Karena ya inilah, isunya besar, tetapi terkadang kita melihat apakah ini sudah menjadi budaya dan menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Karena tidak satupun laporan tentang politik uang di tahapan pemilu kemarin. Yang ada hanya temuan Bawaslu. Dan itu prosesnya juga berjalan kemarin. Nah, yang lebih sulit lagi menurut saya di non tahapan ini menjadi tantangan untuk merubah karakter masyarakat kita atau merubah yang isu-isu yang menjadi budaya ya. Itu sangat susah. Biasanya kepedulian masyarakat kita tentang demokrasi kalau tidak ada tahapan ini biasanya ya, Iya, Pak. itu berkurang juga kepeduliannya. Nah, inilah tantangan bagaimana kita mau masuk di non tahapan ini untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, kepada pemilih pemula, kalau tahapannya tidak ada. Iya. Nah, inilah strategi yang kita buat kemarin Bawaslu ya, sekaligus saya menjelaskan program kita ke depan. Bawaslu menyonding di pihak KCD Wilayah 8, Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama. Kita sebagai Bawaslu melirik ke sana dulu. Kita mau membentuk ini pemilih pemula yang betul-betul belum ada, yang belum terlibat pemilu, yang belum menggunakan hak suara, dan ada juga yang baru beranjak kelas 1, kelas 2 SMA. Nah, kita sudah MOU, kita lakukan pendampingan pemilihan OSIS, kita lakukan menjadi pembina upacara, dan kita akan memberikan pendidikan politik di seluruh sekolah. Jadi bukan menyasar sekolah apa saja, kita sudah MOU dan menandatangani perjanjian kerjasama di 8 sekolah SMA SMK, di 9 PKS, di 9 sekolah madrasah aliyah, kita sudah PKS. Nah, isi perjanjian kerjasamanya itu salah satunya memberikan pendidikan politik ke seluruh siswa, bukan hanya kelas 12, tapi mulai kelas 10, kelas 11. Karena target kita, adik-adik kita nanti 2029 dia sudah masuk, dia sudah bisa menggunakan Jadi hak pemilih pilih, ya Pak, jadi pemilih pemilih. pemula. Nah, lebih penting lagi kita akan menjadikan kader ya, dari kelas 1, 10, 11, 12 ini kita akan jadikan kader pengawasan partisipatif. Kader pengawasan partisipatif ini pengertiannya luas.
syukur-syukur yang kita berikan pendidikan politik yang menjadikan kader nanti ini yang jumlahnya berapa ribu itu sudah memahami ya bahwa menjadi pemilih cerdas itu seperti apa. Pengawasan partisipatifnya minimal dia sudah paham, oh pelanggaran ini kita tidak bisa lakukan pada saat tahapan pemilu. Ya itu target kita ke depan. Baik, Pak. Jadi meskipun sudah tidak ada tahapan, tapi dari Bawaslu sendiri, khususnya Bawaslu Kota Parepare, tetap menjalankan pendidikan politik ya Pak, Iya, seperti yang sudah Bapak jelaskan, yang menyasar ke teman-teman pemilih pemula. pemilih pemula yang ada Iya. di sekolah-sekolah di Kota Parepare. Baik Pak, kemudian tadi sempat Bapak singgung mengenai pengawasan partisipatif Pak. Iya. Boleh di-spill Pak ke teman pemilih, apa sih itu pengawasan partisipatif Pak? Nah, pengawasan partisipatif ini sebenarnya tersirat di undang-undang juga, perintah undang-undang. Karena saya kembali lagi, kenapa perintah undang-undang seperti itu? Tadi saya sebutkan, personil Bawaslu itu hanya berapa orang. Ya. Iya. Di kota, kecamatan, sampai tingkat kelurahan. Nah, ketika kita mengembangkan pengawasan partisipatif, inilah yang akan menjadi perpanjangan tangan oleh Bawaslu yang sudah kita sampaikan materi-materi, kita sudah sampaikan apa yang boleh, yang tidak boleh di tahapan pemilu, kita sudah sampaikan menjadi pemilih cerdas. Ya minimal yang kita sampaikan itu menjadi pemahaman ke teman-teman pengawasan partisipatif nantinya. Apa yang dilakukan sebagai pengawasan partisipatif? Itu yang pertama, minimal yang bersangkutan sudah tidak melakukan pelanggaran pemilu atau pilkada. Nah, yang kedua, ketika dia memahami, setelah kita berikan materi dan sebagainya, dia memahami bahwa oh ini yang tidak boleh dan ini yang boleh, ketika dia melihat dugaan pelanggaran misalnya pada tahapan pemilu dan pemilihan. Iya, Pak. Nah, dia dengan tegar bisa melaporkan ke Bawaslu. Itu salah satu tugas pengawasan partisipatif. Jadi tidak mesti terikat kita harus menjadi penyelenggara baru memproses satu pelanggaran, baru melaporkan satu pelanggaran. Masyarakat umum juga bisa. Nah, dengan target pengawasan partisipatif di tingkat pemilih pemula dengan jumlahnya ribuan, itu kalau semuanya menjadi pengawasan partisipatif bisa aktif nanti pemilih kita. Minimal ya di lingkungan keluarga teman-teman, kalau dia melihat dugaan pelanggaran, dia sudah bisa lakukan penyampaian teguran, jangan Ki. Iya. Saya pernah dilatih oleh Bawaslu yang begitu tidak boleh melanggar. Minimal seperti itu. Dia sudah menjadi penguasa partisipatif dan lakukan pencegahan pada saat itu. Nah, kalaupun memang tidak bisa, ya kita akan menyampaikan pembinaan, menyampaikan materi untuk mereka siap melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran. Karena ini ya saya kembali lagi di non tahapan ini memang agak susah membentuk itu karena tidak ada tahapan. Tetapi inilah pengembangan yang dilakukan Bawaslu termasuk juga untuk menjadi penguatan kelembagaan. Baik Pak, jadi pengawasan partisipatif itu artinya kalau yang saya tangkap tadi ya Pak, berusaha membuat teman-teman pemilih pemula ini ikut terlibat dalam Ya, pengawasan pemilihan nanti. Iya. Baik Pak, kemudian apa harapan dan pesan Bapak kepada masyarakat Kota Parepare terkait peran aktif mereka dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pemilihan ke depannya, Pak? Iya, saya kira harapan khusus Bawaslu ya, mewakili Bawaslu, harapannya ke masyarakat sangat besar. Kenapa? Mustahil ya pelaksanaan pemilu pilkada itu bisa berjalan bagus tanpa dukungan elemen masyarakat. Jadi kita tidak boleh mengatakan sudah ada KPU, sudah ada Bawaslu, sudah ada pemerintah daerah, terus masyarakat berpangku tangan dengan pelaksanaan pemilu, tidak akan berhasil, tidak akan sukses tanpa peran aktif masyarakat yang baik. Nah, harapan saya ke depan, marilah sebagai masyarakat ya untuk pemilu, menyongsong pemilu 2029 ke depan, kita pahami bahwa pemilu kita itu harus berintegritas. Kalau kita tanda kutip kita framing kata berintegritas ini ya semua pasti pelaksanaannya yang sesuai hati nurani, pelaksanaan pemilu cerdas tanpa adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran, semua termasuk ada pemilu berintegritas. Jadi harapan saya ke situ ke depan. Dengan di non tahapan ini, mari kita berkolaborasi dengan penyelenggara KPU Bawaslu untuk
mempersiapkan pemilu atau pilkada kita di 2029 dengan tema itu tadi. Kita siapkan pemilu berintegritas di tahun 2029. Perannya siapa? Kolaborasi KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat kita sendiri. Insya Allah akan berjalan bagus. Baik, Itu Pak. harapan saya ke depan. Jadi harapannya masyarakat lebih terlibat aktif Lebih lagi ya, Pak. aktif. Ya, kita bayangkan ya, calon cuma berapa? Tapi yang memilih itu, menggunakan hak pilih itu ratusan ribu kan. Iya, Pak. Kemarin kurang lebih 100 ribu, lebih 111 ribu pemilih. Calon cuma berapa? Tapi kalau peran masyarakat yang ratusan ribu ini bisa di-framing dengan kata pemilu berintegritas, berdiri di pemilu berintegritas, insya Allah pemilu kita akan bagus ke depan. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Tadi sudah sempat Bapak singgung juga, tapi tidak apa saya ulangi, bahwa bagaimana Bapak memaknai pemilu yang demokratis dan berintegritas seperti yang sudah Oh iya, Bapak singgung saya kira sebelumnya. demokratis itu kan dari kata Yunani kuno demos, rakyat, kratos itu kekuasaan. Jadi rakyat yang memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Nah, dalam proses ini rakyat ini saya katakan itu tadi yang ratusan ribu, ini yang kita harus bangun, ini yang kita harus memberikan pemahaman yang satu paham tentang demokrasi itu memilih pemimpin yang bagaimana. Masuklah kita untuk memberikan pendidikan politik, menjadi sebagai pemilih cerdas, berintegritas. Tadi saya sudah jelaskan juga, berintegritas itu ya pemilih itu harus tahu. Bukan, saya sampaikan kemarin di teman-teman pendampingan pemilihan OSIS. Kita memilih bukan berarti bahwa kita berteman. Kita memilih bukan berarti bahwa kita dekat. Tapi lihatlah visi misi yang disampaikan. Karena yang kita pilih ini akan menjadi pemimpin kita, yang akan memimpin kita untuk berjalannya kalau di pilkada kita itu 5 tahun kita pilih pemimpin kita, maka pilihlah sesuai visi misi dan hati nurani, bukan karena janji-janji dan apalagi bukan karena politik uang. Itu yang paling kita sampaikan untuk menjadi pemilu demokratis dan berintegritas. Baik, Pak, luar biasa, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas sharing ilmunya, sharing informasinya kepada teman pemilih melalui podcast KPU Kota Parepare pada kesempatan ini, Pak. Sukses selalu untuk Bapak dan selamat kembali menjalankan tugas di Bawaslu Kota Parepare, Pak. Terima kasih dan kasih kembali. Baik, teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan podcast obrolan demokrasi Pod KPU Kota Parepare episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.